Anda kembali bersama kami pemirsa dalam update petang. Pemirsa, gaji hakim akan dinaikkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa gaji hakim akan dinaikkan, bahkan secara prosentase lebih dari 250%. Nah, apakah supremasi hukum bisa ditegakkan ketika gaji hakim ini dinaikkan? Saya bersama dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo untuk membahas upaya pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum ini. Prof. Narno sudah bersama saya di studio, pemirsa, dan kita akan segera membahas apakah sebenarnya gaji hakim yang dinaikkan ini bisa untuk menaikkan supremasi atau menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat beberapa kasus sebelumnya justru hakim terjebak dengan kasus-kasus lain dan termasuk juga korupsi. Prof. Narno, terima kasih sudah hadir di studio, Prof. Bowo. Iya. Kita bahas terkait dengan upaya pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum termasuk menaikkan gaji hakim. Kalau menurut Prof. Bowo, apakah sudah cukup penting ini untuk dinaikkan? Bagaimana urgensitasnya, Prof? Iya, terima kasih Mas Tiskaya. Ya. Saya kok pesimis ya, dikarenakan proses hukum itu tergantung dari kekuasaan hakim. Dalam arti demikian, ternyata undang-undang apapun kalah dengan putusan hakim. Maka putusan hakim itulah yang melebihi satu hal-hal yang di luar atau di atas segala-galanya menurut pendapat saya. Contohnya demikian ya. Ada sesuatu yang teori itu tidak ada artinya di samping putusan hakim. Nah, oleh kenapa? Karena keputusan atau yang dimaksud kalau meskipun itu dinaikkan, tapi belum tentu kalau integritas ya khususnya masalah nasionalisme, khususnya masalah yang berhubungan dengan hatinya, gitu, itu saya kira masih tetap. Kenapa? Karena hakim itu terletak dari bagaimana tindakannya, bagaimana hatinya, bagaimana tentang jalan pikirannya, bagaimana tentang membuat satu putusan. Dikarenakan demikian ya. Ini kalau putusan hakim biasanya ada hakim tiga ini. Ya. Ya, ini biasanya dissenting opinion. Nah, ini orang yang memang benar-benar ideal. Belum tentu ideal itu bisa disingkirkan pada teman-temannya. Nah, contohnya di Surabaya, ya toh, di Jakarta, di Hakim Agung dan sebagainya. Ternyata ya sama saja. Apanya? Ya, itulah. Jadi kalau tadi di awal langsung Prof. Bowo bilang pesimis gitu ya, pesimis gitu. Kalau bicara tentang gaji dinaikkan belum tentu, berarti bisa dikatakan belum tentu akan berbanding lurus dengan hakim yang semakin bersih gitu ya dengan keputusannya, karena keputusan hakim begitu mutlak. Tapi kalau dibilang gaji hakim cukup rendah, sehingga apakah ini juga ada korelasi dengan maraknya suap yang terjadi di kalangan peradilan? Saya kira sudah gaji hakim tinggi. Gaji hakim itu paling tinggi di antara yang lain-lainnya. Penegak hukum yang lainnya, contohnya dari kepolisian, contohnya dari pihak kejaksaan, ini gaji tinggi, toh tetap. Kalau kita melihat ya toh, gratifikasinya bagaimana? Sampai MM-an. Ya. Gak main-main. Sekali nangkap ikannya besar, bisa untuk pensiun. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dari sinilah yang sampai hakim itu, kalau gaji hakim kita dirit aja. Bisa punya mobil yang begitu mahal, rumah mahal, semua mahal. Ternyata sampai ya nggak kalau taruh bank ketakutan. Akhirnya masuk di bawah tempat tidur. Bukan tempat tidur, bawah kolong. Bawah kolong tempat tidur. Yang terungkap beberapa waktu lalu seperti itu begitu ya. Jadi kalau bicara tentang integritas, bicara tentang independensi dari hakim, karena hakim bagaimanapun juga kan harus independen. Tadi Prof. Bowo juga bilang keputusan hakim itu luar biasa gitu ya, tertinggi. Berarti nggak bisa menjadi patokan dengan gaji ini? Nggak ada patokan sama sekali. Contohnya ini kajian saya, ya mohon maaf nih, ya segala sesuatu ya, ini perkara-perkara ya, contohnya kalau itu perkara itu ada, kelihatan kok. Kalau perkaranya itu ada, segala sesuatunya itu ada kok. Dalam pertimbangan ada kok. Nyeleneh gitu, contohnya begini ya. Ya ada putusan dari Hakim Agung ini, baru-baru ini saya teliti bener. Ternyata, loh ini ada hubungannya dengan waris. Waris itu ketentuan kan, waris waris itu gak perlu, gak harus. Katakanlah ada sesuatu yang pertimbangan seperti itu. Ini Hakim Agung ini.
Gak main-main. Ini yang bicara yang orang-orang nggak mampu digitukan. Sampai gini, waduh, kok begitunya ya. Padahal kalau melihat ini ada kurang pihak katakanlah ya. Ternyata di situ dari putusan PN ya kalah, putusan PT, alhamdulillah hakimnya ya putih benar. Nah, akhirnya PK begitu saja, hanya satu bait. Nah itu bayangkan, begitu kekuasaannya seperti itu, sehingga saya kok pesimis ya. Kalau ada hakim, jangankan dinaikkan berpuluh-puluh itu masih tetap aja. Ketika amalnya, ibadahnya, terus integritasnya itu gak memenuhi itu, gak amanah, percuma itu. Hakim banyak gak amanah kok sebenarnya. Meskipun mungkin pendapatnya gaji hakim sudah bertahun-tahun tidak naik, katanya begitu. Tetap tidak bisa. Saya coba nanti diukur aja. Tentunya dinaikkan ya. Nanti kita lihat bagaimana putusan-putusan nanti, bagaimana yang ketangkap sekarang. Contohnya begini ya. Saya gak menyangka di luar dugaan saya menjadi seorang ya lawyer lah, seorang dosen sudah berpuluh-puluh tahun saya. Gak taunya hakim bisa ketangkap seorang jaksa. Padahal seharusnya hakim itu adalah saudaranya tertua dari jaksa. Enggak, ini bisa lah. Kenapa? Nah ini kelewatan. Terlalu lewat sehingga terjadi seperti ada gratifikasi penangkapan OTT itu. Ya. Nah ini adalah sesuatu contoh kecil, belum yang di mana-mana. Seharusnya kalau kekuasaan yang diberikan ya kekuasaannya, apalagi kekuasaan memutus, kalau di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, tingkat putusan kan yang punya kewenangan yang putusan. Ya. Putusan itu independen. Nggak bisa diapa-apakan. Nah, kalau ketangkap baru bisa. Nggak bisa independen, masalah apapun independen. Nah, jadi inilah ya, banyak persoalan-persoalan yang sekarang ini melihat satu putusan-putusan seperti itu. Baik, termasuk suap ini menjadi salah satu kasus yang paling sering terungkap dan ternyata hakim pun tidak juga lepas dari kondisi suap ini. Kami lanjutkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. Welcome to the show. Saya rekomendasikan kalau untuk pemakaian jarak jauh touring sebaiknya itu yang full face. Selain efisiensi bahan bakar, emisi gas buangnya juga jauh lebih rendah. Auto Madness hanya di Jawa Post TV. This is Auto Madness. Saya masih bersama dengan Prof. Bowo, seorang pengamat hukum, untuk membahas terkait dengan gaji hakim yang dinaikkan. Apakah supremasi hukum juga bisa ditegakkan? Prof. Bowo, saya menyambung kembali kalau bicara tentang kenaikan gaji hakim, kalau dibandingkan dengan penegak-penegak hukum yang lainnya. Sebenarnya kalau Prof. Bowo melihat apakah kenaikan gaji hakim ini bisa menimbulkan kecemburuan pada pihak yang lain atau memang sudah sesuai dengan porsinya nih? Ya akhirnya menjadi satu kecemburuan juga. Apapun namanya manusia ya. Nah, ini apapun juga, tapi jangan yang penting adalah kalau menjadi hakim, kalau sudah gajinya tinggi itu ada amanah dan punya rasa keadilan dan integritas. Ya itulah moral apapun harus memang dijaga. Karena hakim itu memutuskan, jangan sampai ada satu lingkaran setan. Ini lingkaran setan. Jadi nggak kelihatan.
Tapi kan sebenarnya dari lingkaran ini pusatnya ada di penegakan hukum, Prof. Gitu. Benar. Justru kekuatan keputusan hakim ini yang paling mutlak. Gitu. Paling mutlak, makanya paling mutlak dan independen, katanya independen. Tapi nggak tahunya seperti itu. Jadi ini rangkaian, saya katakan ya ada rangkaian kan. Bisa ada main dari PP-nya, ada main dari sini, sampai ada yang di Madura, Richard itu, ketangkep. Hampir 1 triliun. Nah, bayangkan itu berapa ngepulnya itu. Berarti ada setoran di mana sini bisa, pokoknya bisa memenangkan sesuatu. Bagaimana caranya bisa menangkan itu pakai uang. Nah kalau seperti ini, nggak mungkin meskipun naik berapa kali, kalau sudah wataan seperti itu susah untuk dihilangkan. Jadi sebenarnya kalau mau menegakkan supremasi hukum bukan menaikkan gaji kuncinya menurut Prof. Bowo, tapi apa yang harus menjadi kunci untuk penegakan ini? Nah, mentalnya, akhlaknya, integritasnya, itu penting. Nah, ada hal terus dia punya jiwa nasional, sudah jadi hakim meskipun disumpah berapa kali, toh hasilnya seperti itu. Padahal hakimnya nyumpah, nggak taunya kena sumpah gitu. Nah, contohnya ini kan bertolak belakang ya. Contohnya ketika hakim ketangkap, ya kan, habis nyumpah ternyata disumpah juga. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pemerintah ini supaya nantinya hal-hal seperti apa yang sudah jangan sampai terulang kembali, yang dulu ya sudah dulu, sekarang generasi yang akan datang ini ini memang benar-benar harus benar. Dulunya itu ya ada ini. Dulunya sebelum jadi hakim, jadi seorang dosen, tenang. Ya toh, ketika masuk jadi hakim sudah nggak karu-karuan. Contohnya apa? Ternyata iming-iming itu mempengaruhi dari watak, mental, integritas dari seorang hakim. Jadi bagaimana supaya hal ini juga terjaga. Makanya memang pemerintah itu untuk menaikkan gaji hakim benar. Tapi kalau sampai dia itu sampai melakukan tindakan-tindakan tercela, suap, ini namanya terlalu ya. Apalagi persentasenya cukup besar ini, dan kemarin bahkan Presiden Prabowo juga hadir dalam pengukuhan hakim dan berpesan juga pada hakim-hakim baru ya Prof di sana. Ini harus bisa menjadi roda penggerak perubahan juga tentunya. Amin. Kalau jadi yang baru disumpah ini, hakim ini untuk regenerasi supaya nantinya jadi hakim yang baik. Meskipun kalau dulu ya ditatar P4 berkali-kali sampai 120 kali, kalau sudah mentalnya seperti itu nggak bisa lagi. Nah, kenapa? Yang ngajari adalah seniornya sebetulnya. Bukan diri sendiri, seniornya begini, tahu saya juga begini. Jadi ajarannya dari senioritasnya. Jadi harusnya seniornya sekarang bisa diredam. Seniornya gitu ya? itu caranya memberikan satu hal-hal sifatnya untuk menjadi pembelajaran atau memberi edukasi atau memberi watak ya pada juniornya. Itu harus ada pelatihan contohnya sebetulnya jadi hakim seperti ini. Jangan jadi hakim malah menunjukkan antara senioritasnya dan junioritasnya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya semua sama kan itu. Nah, soalnya ya tadi saya katakan tadi. Nah, Pak, contohnya ada hakim yang memang putih sebetulnya. Tapi di lingkungan itu ada hakim yang hitam, akhirnya tergerus. Kenapa? Contohnya buat satu putusan ya, kembali saya review kembali. Ini kalau disenting saya nggak mau, tetap saya ideal. Nah, tapi dia dijauhi, nah tidak dikasih perkara. Ini yang menjadi pertanyaan. Karena makanya sampai ketua pengadilan kena masalah dikarenakan dia memberikan penetapan perkara dari ketua pengadilan sampai kena. Nah, contohnya seperti itu. Jadi antara senior dan junior ini adalah gulipatnya seperti itu. Sistemnya juga harus diperhatikan. Iya, sistemnya harus memang benar-benar diperhatikan dan memang harus tidak seperti itu. Meskipun ini ada yang namanya contohnya ya, ada diupload lah, pakai ekot lah, pakai permat dan sebagainya. Tapi tergantung ketika masalah hakimnya. Kalau hakimnya tetap seperti itu, sampai kapanpun tidak bisa. Sampai dunia itu ambruk tetap seperti itu. Gaji dinaikkan, sistem diperbaiki, mental dan nurani harus tetap dijaga, begitu ya. Cakep ya. Terakhir Profesor, kita punya KY sebenarnya, dan pemerintah tentu menaikkan gaji ini dengan harapan supremasi hukum bisa lebih ditegakkan. Peran KY kira-kira akan di mana nih untuk bisa mengawal ini? Peran KY itu sebetulnya jangan hanya kena ada laporan saja. Ya, seharusnya dia turun juga. Ketika ada persoalan, KY-nya turun gimana kalau ada persidangan. Kelihatannya
ada diatur atau enggak kan kelihatan dari situ. Ya. Kalau jangan hanya karena ada laporan yang memantau saja. Kalau memantau ya susah ya toh. Ya, maka dengan demikian seorang KY ini harus dilibatkan bahwa dia harus melihat langsung bagaimana sepak terjangnya pada waktu persidangan di pengadilan. Itu yang bagus. Berarti proaktif. Proaktif. Benar Mas. Baik, terima kasih Prof. Bowo. Mudah-mudahan terlepas dari memang keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji hakim ini memang menjadi suatu kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh kalangan hakim. Tidak hanya kesejahteraan yang meningkat, tetapi juga bagaimana menjaga mental hakim untuk tetap independen dan membuat supremasi hukum di Indonesia bisa ditegakkan. Prof. Bowo, terima kasih sudah bersama kami di Update Petang dan ulasannya terima kasih sekali. Kita jumpa lagi dengan waktu sehat selalu. Saya Disa Nugraha akan kembali dengan informasi lainnya dalam Update Petang, pemirsa. Kami akan segera kembali.